Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, masih bersama saya Abdurrahman di pertemuan perkuliahan yang ke-4.2, masih dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2. Di pertemuan kali ini kita akan membahas kasus atau contoh soal. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa dalam kondisi sehat selalu dan bisa mengikuti video pembelajaran kali ini dengan baik. Kita langsung saja ke contoh soal. Kita bisa sama-sama lihat di sini. Contoh soal yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu laba rugi penjualan dan pertukaran aset tetap. Di sini kita bisa lihat yang pertama, pengertian pertukaran aset tetap. Sama-sama kita ketahui di pembahasan materi sebelumnya kita sudah jelaskan terlebih dahulu teori-teori yang berkaitan dengan pertukaran aset tetap. Namun di sini kita review sedikit, peralatan yang lama seringkali dipertukarkan dengan peralatan yang baru dengan kegunaan yang serupa. Artinya ketika perusahaan memang sudah memiliki peralatan, contoh mesin, produksi dan lain sebagainya, biasanya ketika memang sudah lama perusahaan ingin mengupdate atau mengupgrade mesin tersebut agak ke mesin yang lebih baru. Tentu biasanya kalau mesin yang lebih baru, peralatan yang lebih baru, kegunaannya lebih ada kelebihan dibandingkan mesin yang sudah lama. Kemudian yang selanjutnya, dalam hal ini penjualan memperbolehkan pembeli menentukan harga untuk peralatan lama yang dipertukarkan. Artinya kita punya nilai tersendiri untuk menentukan berapa mesin lama kita akan jual lalu atau kita tukar dengan mesin yang baru. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan kita saat ini. Kita akan menghitung berapa besaran mesin lama, berapa kita harus membayar untuk membeli mesin baru. Kita lanjut ke B. Di sini ada pembahasan selanjutnya. Jumlah ini disebut penyisihan pertukaran. Dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai buku peralatan yang lama. Nah, artinya pada saat perusahaan menukarkan peralatannya, bisa saja perusahaan mengalami laba atau keuntungan, bisa saja perusahaan mengalami kerugian atas pertukaran barang tersebut atau peralatan tersebut. Ini sisa saldo jumlah yang terutang dapat dibayar dengan uang tunai. Artinya ketika dicontohkan mesin A itu memiliki harga 5 juta, namun kita memiliki sejenis mesin A tapi dinilai harganya tidak sampai dengan 5 juta. Kita ingin menukar dengan mesin baru yang senilai 5 juta. Mesin yang kita miliki bisa saja kita nilai harganya 1.500.000 atau 1 juta. Bisa saja bahkan mesin yang baru itu tidak sesuai yang kita prediksi sehingga kita harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengupdate peralatan yang sudah kita miliki. Kemudian dicatat sebagai kewajiban, jumlah ini biasanya disebut dengan BOT dalam bahasa Inggris. Jadi dicatat sebagai kewajiban karena apa? Karena perusahaan harus mengganti lebih atau selisih atas update barang atau peralatan yang kita beli. Langsung saja kita lihat yang B, laba atas pertukaran aset tetap. Nah, laba atas pertukaran aset tetap yang serupa tidak diakui untuk keperluan pelaporan keuangan. Artinya ketika kita melakukan pertukaran, walaupun perusahaan mengalami keuntungan atau laba, tapi tidak dicatat sebagai ke dalam laporan keuangan. Kenapa? Bukan laba yang diperoleh hasil dari produksi atau jual beli atau kita mengeluarkan jasa, tapi keuntungan atas barang yang memang kita sudah miliki. Jadi tidak masuk ke dalam pelaporan keuangan. Kemudian
laba atas pertukaran aset tetap yang serupa diakui jika kas diterima. Nah, laba itu akan dapat diakuin ketika kas kita bertambah. Kas diterima dan bertambah, maka harus dicatat dalam laporan keuangan. Beda ketika tadi labanya itu kita peroleh, tapi tidak dicatat dalam laporan keuangan. Tapi ketika kita menerima tunai berupa kas, maka kas secara otomatis akan dicatat dalam laporan keuangan. Seperti itu. Kita lanjut. Hal ini didasarkan pada teori bahwa pendapatan berasal dari produksi dan penjualan barang yang diproduksi oleh aset tetap dan bukan dari pertukaran aset tetap yang serupa. Ya. Memang sudah ada ketentuannya bahwasanya laba yang bisa diakui itu ketika berasal dari produksi atau penjualan barang atau jasa, ya. Jadi memang kalau kita tidak memproduksi, tidak menjual barang atau jasa, maka tidak diakui sebagai laba, walaupun itu sebutannya keuntungan atas pertukaran barang. Selanjutnya kita bisa lihat di poin kedua, saat penyisihan pertukaran melebihi nilai buku aset yang dipertukarkan dan tidak ada laba yang diakui. Artinya memang pada saat pertukaran yang di awal tadi kita bahas, walaupun kita mengalami keuntungan tapi tidak dicatat sebagai laba ketika dalam pelaporan keuangan. Kita lanjut. Maka biaya yang dicatat untuk aset baru dapat ditentukan dengan satu dari dua cara. Yang pertama, ini formula untuk mencari biaya aset baru. Nah, ini kita bisa lihat dalam tabel biaya aset baru sama dengan harga katalog atau fresh list itu untuk aset baru. Kemudian dikurang laba yang tidak diakui, atau bisa juga menggunakan asumsi yang bawah. Biaya aset baru bisa diperoleh dengan kas yang diserahkan atau asumsi kewajiban ditambah nilai buku aset lama. Kita akan contohkan atau ilustrasikan dalam perhitungan sebenarnya agar mudah kita memahami. Kita langsung masuk ke contoh perhitungan. Sebagai ilustrasi, diasumsikan pertukaran dengan data sebagai berikut. Nih, ada peralatan yang serupa, itu harga katalognya sebesar 5 juta untuk peralatan baru. Kemudian ada penyisihan pertukaran untuk peralatan lama senilai 1.100.000. Kemudian ada diperoleh kas yang dibayarkan pada tanggal pertukaran sebesar 3.900.000, diperoleh dari 5 juta dikurangi 1.100.000 sehingga ditemukan hasil 3.900.000. Kemudian peralatan yang lama dipertukarkan. Nah, ini biaya peralatan lama senilai 4 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan atau depresiasinya pada tanggal pertukaran sebesar 3.200.000. Nah, maka nilai buku pada tanggal pertukaran 4 juta dikurangi 3.200.000 sama dengan atau diperoleh 800.000. Nah, ini asumsi formula yang tadi di awal kita sudah jelaskan. Nah, ada yang pertama, asumsi pertama, ada asumsi yang kedua. Kita lanjut. Metode yang pertama kita bisa terapkan harga katalog, ya. Harga katalognya di sini untuk pertukaran yang pertama harga untuk peralatan baru. Peralatan baru 5 juta rupiah. Kemudian ada penyisihan pertukaran sebesar 1.100.000. Kemudian nilai buku peralatan lama sebesar 800.000, maka ketika dikurang atau ditemukan hasil akhirnya laba pertukaran yang tidak diakui sebesar 300.000. Maka biaya peralatan baru yang harus ditanggung oleh perusahaan atau dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 4.700.000 rupiah. Kemudian metode yang kedua
kita bisa lihat di sini nilai buku peralatan lama sebesar 800.000. Kemudian kas yang dibayarkan pada tanggal pertukaran sebesar 3.900.000 rupiah. Kemudian biaya peralatan baru yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 4.700.000 rupiah. Nah, inilah dua metode yang bisa digunakan untuk mencari biaya peralatan baru. Bagaimana untuk proses penjurnalannya? Kita bisa lihat ini jurnalnya, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3.200.000 ada di sebelah debit. Kemudian peralatan di sini yang dimaksud adalah peralatan baru, karena kita terima pasti, karena ditukar kita terima peralatan baru yang dinilai harus dikeluarkan sebesar 4.700.000. Kemudian peralatan lama itu masih dinilai sebesar 4 juta rupiah. Kas yang harus kita bayar tunai atau yang kita keluarkan sebesar 3.900.000 rupiah. Inilah jurnal untuk mencatat pertukaran peralatan, ya. Kita lanjut. Di sini ada hal yang memang tidak diakui sebagai laba. Nah, ini tidak mengakui laba sebesar 300.000. 300.000 itu selisih. Ya, selisih 300.000 diperoleh penyisihan pertukaran sebesar 1.100.000 dikurangi nilai buku sebesar 800.000. 1.100.000 dikurangi 800.000, maka ditemukanlah hasil 300.000 yang memang tidak diakui laba oleh perusahaan untuk dicatat dalam laporan keuangan, tapi diakui sebagai keuntungan, tapi tidak untuk dicatat dalam pelaporan keuangan. Kemudian pada saat pertukaran itu mengurangi beban penyusutan masa mendatang. Artinya memang sudah ditentukan di awal itu pada saat kita membeli peralatan itu ada penyusutan yang memang dalam jangka waktu tertentu. Pada saat ditukarkan maka dia mengurangi masa beban penyusutan untuk masa mendatang. Dimulai pada saat barang baru itu diterima. Untuk selanjutnya pengaruhnya adalah laba yang tidak diakui sebesar 300.000 akan mengurangi jumlah beban penyusutan selama masa kegunaan atas peralatan tersebut, yaitu sebesar 300.000. Jadi memang 300.000 ini dimasukkan dalam beban penyusutan selama masa kegunaan peralatan tersebutnya. Kemudian kita bisa lihat laba rugi penjualan dan pertukaran aset tetap. Masih untuk yang C, rugi atas pertukaran aset tetap. Jadi pada saat di awal tadi saya sudah sampaikan, pada saat perusahaan melakukan pertukaran itu tidak selalu keuntungan yang diperoleh atau laba. Bisa saja perusahaan mengalami kerugian. Kita bisa diilustrasikan dalam contoh soal nanti. Ini untuk keperluan pelaporan keuangan, rugi atas pertukaran aset tetap yang serupa diakui jika penyisihan pertukaran lebih kecil daripada nilai buku peralatan yang lama. Dia bisa diakui ketika nilainya memang lebih kecil daripada peralatan yang lama. Tapi apa mungkin terjadi? Ya bisa saja terjadi, tapi tentu dengan pemanfaatan yang berbeda dengan peralatan yang lama. Tapi ini satu hal yang jarang terjadi. Peralatan yang lama ditukar dengan peralatan yang baru, tapi harga peralatan yang baru lebih murah dibandingkan peralatan yang lama. Itu ilustrasinya. Kemudian saat terjadinya rugi, biaya yang dicatat untuk aset baru harus merupakan harga pasar atau harga yang memang sudah ditentukan dari penjual, ya. Beda halnya harga yang memang sudah berada di tangan kedua, tangan ketiga, seperti itu. Jadi memang masih dalam harga awal, ya. Kemudian kita bisa lihat ini contoh data yang untuk ilustrasi soal, ya. Kita di sini bisa lihat peralatan yang serupa diperoleh atau peralatan baru, harga katalognya yang memang sudah ditentukan untuk harga peralatan baru sebesar 10 juta rupiah. Kemudian
penyisihan pertukaran untuk peralatan lama sebesar 2 juta. Maka yang kas yang dibayarkan pada tanggal pertukaran, di sini dicontohkan pada tanggal 7 September itu sebesar 8 juta rupiah. Artinya perusahaan harus mengeluarkan biaya sebesar 8 juta rupiah. Kemudian selanjutnya peralatan lama, peralatan yang dipertukarkan, ini peralatan yang lama ya. Biaya peralatan lama itu sebesar 7 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan pada tanggal pertukaran itu senilai 4.600.000. Nilai buku pada tanggal pertukaran sebesar 2.400.000. Itu diperoleh dari 7 juta dikurangi 4.600.000. Kemudian penyisihan pertukaran untuk peralatan lama senilai 2 juta rupiah. Maka rugi atas pertukaran peralatan baru dan lama ini senilai 400.000 rupiah. Artinya di sini bisa dilihat bahwasanya perusahaan bisa saja mengalami kerugian. Kita lanjut. Bagaimana untuk pencatatan jurnalnya? Ini jurnal untuk mencatat atas kerugian pertukaran. Sini kita lihat akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4.600.000. Kemudian peralatan itu sendiri dinilai seharga 10 juta rupiah. Rugi atas peralatan atau aset itu senilai 400.000. Kemudian peralatan itu ada di sebelah kredit senilai peralatan lama ya, senilai 7 juta rupiah. Kemudian kas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atas pertukaran ini senilai 8 juta rupiah. Nah, ini untuk mencatat pertukaran peralatan untuk perusahaan ketika mengalami kerugian. Seperti itu. Kita bisa lihat dari data tersebut, kita sajikan dalam pertukaran aset, laba pertukaran aset tetap. Untuk contoh kasus pertama ini, perusahaan memperoleh laba dalam pertukaran aset tetap. Nah, jadi melengkapi contoh soal yang sudah kita bahas tadi, ini ada contoh soal untuk laba pertukaran aset tetap. Yang pertama tadi untuk contoh kasus perusahaan memperoleh laba, kemudian bagaimana perusahaan bisa memperoleh laba atas transaksi pertukaran aset tetap ini. Kemudian yang ketiga itu, hal ini biasanya terjadi karena penyisihan pertukaran lebih besar daripada nilai buku aset tetap yang dipertukarkan. Kita bisa perhatikan di sini penyisihan pertukaran itu 3 juta rupiah. Nah, ini sumbernya itu dibayar dari kas. Sumbernya kita ambil dari kas untuk kita bayarkan ya. Kalau kita hitung, maka 15 juta dikurangi 3 juta, maka hasilnya 12 juta. Ini untuk menghitung penyisihan pertukaran ya. Selanjutnya yang B, kita bisa lihat di sini biaya aset tetap baru ya. Kita akan lihat harga katalog untuk aset tetap baru yang diperoleh dikurang dengan laba yang tidak diakui ya. Kita di sini lihat 15 juta itu diperoleh bisa dikurangkan dengan 3 juta dikurangi 2.400.000. Nah, kan 3 juta dikurangi 2.400.000 itu hasilnya 600.000, maka 15 juta dikurangi 600.000 ditemukanlah hasil 14.400.000 rupiah. Atau kita bisa menghitung juga dengan kas yang dibayarkan ditambah nilai buku aset yang dipertukarkan. Sini kita bisa lihat nilai kasnya 12 juta, kemudian nilai bukunya sebesar 2.400.000, maka ketemu hasilnya sama dengan yang di atas 14.400.000 rupiah. Kita lanjut. Untuk yang C, laba yang diakui. Nah, karena tidak ada laba, maka tidak ada pencatatan untuk dalam jurnalnya sebagai laba. Kita bisa lihat di sini jurnalnya peralatan senilai 14.400.000 ada di sebelah debit. Kemudian akumulasi depresiasi atau penyusutan
itu ada sebesar 10.100.000 di sebelah debit. Kemudian peralatan ada di sebelah kredit sebesar 12.500.000 rupiah. Kemudian uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, maka kas berkurang ada di sebelah kredit senilai 12 juta rupiah. Kita lanjut atas rugi pertukaran aset tetap. Ini untuk contoh kasus ini memang perusahaan mengalami kerugian pertukaran aset tetap. Alasannya perusahaan bisa mengalami rugi itu biasanya terjadi karena penyisihan pertukaran lebih kecil daripada nilai buku aset tetap yang dipertukarkan. Kemudian yang selanjutnya perhatikan proses perhitungan ya. Yang pertama A, kita bisa lihat di sini penyisihan pertukaran senilai 2 juta rupiah berasal dari kas yang dibayarkan sebagai berikut. Ada 15 juta dikurang dengan 2 juta rupiah, maka ditemukan hasil 13 juta rupiah. Yang B, biaya aset tetap baru. Kita untuk harga katalognya aset baru itu senilai 15 juta, maka proses penilaian harga aset baru itu memang mengikuti harga yang memang sudah ditentukan atau harga katalog. Kita lanjut untuk yang C, rugi yang diakui. Nah, ini rugi. Kenapa laba tidak diakui sedangkan rugi diakui? Nah, karena kalau mengalami laba, karena labanya tadi alasannya bukan dari hasil produksi. Kalau rugi tetap diakui karena harus dicatat dalam jurnal untuk akuntansinya. Maka bagaimana untuk pencatatan jurnalnya? Kita bisa lihat di sini peralatan ada di sebelah debit senilai 15 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan senilai 10.100.000 rupiah ada di sebelah debit. Kemudian rugi. Nah, rugi ada di sebelah debit senilai 400.000 rupiah. Sama di sebelah kreditnya dengan jurnal yang tidak mendapatkan laba, di sebelah kreditnya sama. Peralatan senilai 12.500.000 ada di sebelah kredit, kemudian yang harus ditanggung oleh perusahaan senilai 13 juta rupiah. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik. Ketika ada kekurangan kita bisa diskusi lebih lanjut melalui media yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.